Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang bertema infeksi saluran kemih. Anggota kami yaitu 1. Rizka Melisiana, 2. Ristanti Dwi Utami, 3. Rizky Nur Hidayat, 4. Senjari Madani, 5. Si Putri Ragil, 6. Tia Febrianti. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah yang terjadi di sepanjang saluran kemih, termasuk ginjal itu sendiri, akibat proliferasi mikroorganisme. Sebagian besar infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Infeksi saluran kemih sering terjadi pada anak perempuan dan wanita. Salah satu penyebabnya adalah uretra wanita lebih pendek sehingga bakteri kontaminan lebih mudah memperoleh akses ke kandung kemih. Salah satu keadaan penting yang perlu diperhatikan pada gejala ISK adalah bakteri urea. Bakteri urea adalah suatu keadaan di mana bakteri dapat ditemukan di dalam urin. Tetapi keadaan ini tidak selalu berarti ISK. Bakteri urea seringkali bersifat asimptomatik. Bakteri urea seringkali dikenal dengan istilah lain yaitu piura, yang berarti keadaan di mana ditemukan leukosit pada urin. Leukosit dalam urin merupakan tanda bahwa adanya respon inflamasi akibat infeksi bakteri. Angka kejadian ISK tergantung usia dan jenis kelamin. Pada usia awal kehidupan, khususnya pada 3 bulan pertama, ISK lebih umum pada anak laki-laki 3,7% dibanding anak perempuan 2%. Setelah itu, angka insidensi berubah menjadi 3% pada anak perempuan dan 1,1% pada laki-laki, khususnya DKK 2012. Infeksi saluran kemih merupakan penyakit infeksi yang dapat mengenai semua kelompok umur, baik anak, remaja, dewasa, maupun usia lanjut. Dari segi anatomi, infeksi saluran kemih dapat diklasifikasi menjadi 2. 1. Infeksi saluran kemih bagian atas. Terjadi dari pyelonephritis, yaitu infeksi yang melibatkan ginjal. Pada infeksi saluran kemih bagian atas ini diklasifikasi lagi berdasarkan waktu terserangnya, yaitu pyelonephritis akut dan pyelonephritis kronis. 2. Infeksi saluran kemih bagian bawah. Terdiri dari sistitis kandung kemih, uretra, serta prostatitis. Presentasi klinis ISK bawah tergantung dari gender. Pada perempuan terdapat 2 jenis ISK pada bawah pada perempuan, yaitu sistitis dan sindrom uretra akut. Sistitis adalah presentasi klinis infeksi kandung kemih disertai bakteri urea bermakna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Melisiana. Epidemiologi. Infeksi saluran kemih pada masa neonatus bermanifestasi setelah 72 jam kehidupan. Insidensinya berkisar antara 0,1 sampai 1% pada semua neonatus. Lebih sering pada anak lelaki dan neonatus
preterm dan dapat meningkat menjadi 10% pada bayi berat badan rendah. Pada usia 1-5 tahun, prevalensi meningkat antara pria dan wanita masing-masing sekitar 4,5% dan 0,5% dan sekitar 8% wanita pernah mendapat infeksi saluran kemih pada masa kanak-kanaknya. Pada masa remaja, prevalensi infeksi saluran kemih meningkat dramatis dari 1% sebelum puber hingga menjadi 4% pada masa setelah puber. Selama periode usia beberapa bulan dan lebih dari 65 tahun, perempuan cenderung menderita ISK dibanding laki-laki. ISK berulang pada lelaki jarang dilaporkan, kecuali disertai faktor predisposisi atau pencetus. Etiologi. Yang pertama, E. coli menyebabkan 75% infeksi saluran kemih tanpa komplikasi dan bakteri ini juga sering ditemukan pada infeksi saluran kemih dengan komplikasi. Yang kedua, Proteus, suatu batang gram negatif yang menyebabkan urin bisa memudahkan pembentukan batu strupit. Yang ketiga, Klebsiella sering menyebabkan infeksi saluran kemih tanpa komplikasi yang didapatkan dari komunitas. Yang keempat, Enterococcus, penyebab terbanyak infeksi saluran kemih akibat bakteri gram positif. Yang kelima, Pseudomonas, sering disebabkan oleh uropati obstruktif. Yang terakhir, Staphylococcus, pada pasien yang menderita diabetes mungkin mengindikasikan adanya abses intraternal atau tumpahan dari bakteremia alih-alih ISK sebenarnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ristanti Dwi Utami. Patofisiologi infeksi saluran kemih atau ISK umumnya melibatkan infeksi bakteri yang dapat terjadi melalui jaluran ascending atau hematologi dan limfatik. E. coli adalah bakteri yang paling umum untuk menyebabkan infeksi saluran kemih. Patofisiologi atau ISK melalui jalur hematogen melibatkan mikroorganisme seperti Staphylococcus aureus, Candida sp, Salmonella sp, dan Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan infeksi primer di tempat lain pada tubuh manusia. Ginjal merupakan lokasi yang sering ditemukan abses pada pasien dengan bakteremia atau endokarditis yang disebabkan oleh bakteri gram positif Staphylococcus aureus. Patofisiologi ISK melalui jalur limfatik sangat jarang terjadi dengan bukti kejadian yang sedikit, sedangkan jalur ascending adalah yang paling sering. Selanjutnya dibacakan oleh Rizky Nurhidayat. Faktor yang mempengaruhi. Faktor inang. Individu memiliki mekanisme
pertahanan untuk menghalangi akses bakteri ke saluran kemih, yaitu aliran urin yang tinggi, frekuensi berkemih yang sering, efek bakterisidial dari mukosa kandung kemih, sekresi protein yang berikatan dengan adhesi fimbrial pada dinding bakteri, dan respon inflamasi oleh PMN, polimorfonuklear leukotes, dan sitokin. Faktor predisposisi pada wanita usia muda adalah 1. Anatomi uretra yang pendek. 2. Hubungan seksual. 3. Tidak berkemih setelah berhubungan seksual. 4. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR yang terpasang di serviks. 5. Pemakaian spermisida yang akan meningkatkan pH vagina dan bersifat toksik terhadap flora normal, juga peningkatan E. coli terhadap sel epitel vagina. Tanda dan gejala. 1. Pasien infeksi saluran kemih bagian bawah. Keluhan pasien biasanya berupa rasa sakit atau rasa panas di uretra, sewaktu kencing dengan air kemih sedikit, serta rasa tidak enak di daerah suprapubik. 2. Pasien infeksi saluran kemih bagian atas dapat ditemukan gejala sakit kepala, malaise, mual, muntah, demam, menggigil, rasa tidak enak atau nyeri pinggang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinja Ramadhani. Diagnosa. 1. Urinalisis. A. Leukosuria atau piuria merupakan salah satu petunjuk penting adanya ISK leukosuria positif bila terdapat lebih dari 5 leukosit. B. Hematuria positif bila terdapat 5-10 eritrosit disebabkan oleh berbagai keadaan patologis baik berupa kerusakan glomerulus ataupun uroliatasis. 2. Bakteriologis. A. Mikroskopis. 1. Bakteri lapangan pandang minyak emersi 102-103 organisme coliform per mili urin plus piuria. B. Biakan bakteri. C. Tes kimiawi. Tes reduksi grease nitrat berupa perubahan warna pada uji carik. 3. Kultur urin untuk mengidentifikasi adanya organisme spesifik. 4. Hitung koloni, hitung sekitar 100.000 koloni per milimeter urin dan urin tampung aliran tengah atau dari spesimen dalam kateter dianggap sebagai kriteria utama adanya infeksi. 5. Metode tes. A. Tes distik multistrip untuk WBC atau tes esteres leukosit dan nitrit atau tes GRIS untuk pengurangan nitrat. B. Tes esteres leukosit positif, maka pasien mengalami piuria. C. Tes pengangguran nitrat GRIS positif jika terdapat bakteri yang mengurangi nitrat urin normal menjadi nitrit. D. Penyakit menural seksual atau PMS, uretritia akut akibat organisme menular secara seksual, misalnya chlamydia, trachomatis, neisseria, gonorrhea, herpes simplex. B. Pielografi, mesistografi, dan ultrasonografi juga dapat dilakukan untuk menentukan apakah infeksi akibat dari abnormalitis tractus urinarius, adanya batu, massa renal. Selanjutnya akan dibacakan oleh
Tias Febrianti. Penata laksanaan. Tujuan dan pengobatan infeksi saluran kemih adalah untuk menurunkan morbiditas berupa simptom pengangkatan bakteri penyebab mencegah agar tidak terjadi rekurensi dan kerusakan struktur organ saluran kemih. Agen antimikroba yang biasa digunakan untuk pengobatan infeksi saluran kemih. Yang pertama, cotrimoxazole, tripentropin, sulfamethoxazole, 2. Fluoroquinolone, 3. Ciprofloxacin, 4. Ofloxacin, 5. Levofloxacin, 6. Norfloxacin, 7. Cephalosporin, 8. Aminoglycoside. Warahmatullahi wabarakatuh.